Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nurahmawati, NIM 1708056106 dari Program Pendidikan Matematika Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai keterkaitan Quran Surat At-Thariq ayat 11 dengan sains, guna memenuhi tugas mata kuliah keterpaduan iptek dalam Islam yang diampu oleh Ibu Ulia Fitriani. Yang akan saya bahas yaitu pertama, tafsir Quran Surat At-Thariq ayat 11 sampai 14. Yang kedua adalah asbabun nuzul Quran Surat At-Thariq. Dan yang ketiga adalah bagaimana Quran Surat At-Thariq dalam perspektif sains. Langsung saja kita simak penjelasannya. Bunyi Quran Surat At-Thariq ayat 11 sampai 14. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatir raja. Wal innahu laqaulun fasl. Wa ma huwa bil hazl. Berikut adalah beberapa tafsir tentang Quran Surat At-Thariq ayat 11 sampai 14. Yang pertama, tafsir Al-Muhtasar. Demi langit yang menurunkan hujan berkali-kali dan bumi yang memiliki biji-bijian yang tumbuh. Sesungguhnya Al-Quran adalah perkataan yang memisahkan antara yang hak dan yang batil. Ia tidak main-main. Tidak boleh bagi makhluk bersumpah dengan selain Allah, karena itu adalah kesyirikan. Yang kedua, tafsir Al-Muyassar. Demi langit yang mengandung hujan. Makna hujan yaitu sebab ia datang dan pergi secara berulang-ulang. Yang ketiga, tafsir Min Fathil Qadir. Allah bersumpah demi langit yang mengandung hujan, yang setelah hujan itu turun ke bumi akan kembali ke langit. Dan juga bersumpah demi bumi yang dengan hujan itu mengeluarkan tumbuhan dan pepohonan. Yang keempat, tafsir Al-Wajiz. Kemudian Allah kembalikan, dan ia bersumpah dengan langit yang menurunkan hujan terus-menerus, dan bersumpah dengan bumi yang gersang, yang kemudian dikeluarkan darinya tumbuh-tumbuhan. Yang terakhir adalah tafsir As-Sa'di. Kemudian Allah bersumpah dengan langit dan sifat lain yang dimilikinya. Allah berfirman, demi langit yang menurunkan hujan ke permukaan bumi, yakni hujan yang diturunkan dari asalnya, yaitu awan tebal yang menggumpal di langit. Asbabun nuzul Quran Surat At-Thariq, khususnya ayat 5. Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim yang berasal dari Ikrimah, bahwa ayat ini turun berkaitan dengan Abul Asad yang sedang berdiri di atas kulit yang sudah disamak, sambil berkata dengan sombongnya, "Hai kaum Quraisy, barang siapa yang bisa memindahkan saya dari kulit ini, akan saya beri hadiah." Ia melanjutkan dengan berkata, "Muhammad menganggap bahwa pintu jahanam, saya sendiri sanggup mewakili kalian mengalahkan yang 10 dan kalian mengalahkan yang 9 lagi." Maka ayat ini turun sebagai sindiran atas perbuatan mereka. Jadi hubungan Quran Surat At-Thariq ayat 11 sampai 14 dengan sains ialah menjelaskan tentang hujan yang turun berulang-ulang dan menjadi sumber kehidupan. Pengertian dan fungsi hujan secara umum. Hujan adalah nikmat bagi manusia. Dapat menyuburkan tanah yang tandus dan tumbuhlah tanam-tanaman yang bermanfaat bagi manusia. Hujan juga untuk mensucikan diri seperti berwudu, mandi, membersihkan hadas, menjaga kenetralan suhu udara dalam tubuh. Proses terjadinya hujan. Awalnya sinar matahari menyinari bumi, kemudian energi dari sinar matahari menyebabkan terjadinya evaporasi atau penguapan di lautan, samudra, danau, dan sungai, sehingga akan menghasilkan suatu uap-uap air. Kemudian uap air naik pada sebuah ketinggian tertentu dan akan mengalami kondensasi, diakibatkan oleh suhu sekitar uap air yang lebih rendah daripada suatu titik embun uap air. Dan kemudian uap air tersebut akan membentuk sebuah awan. Kemudian angin akan membawa butir-butir air.
Lalu, butir-butir air akan menggabungkan diri atau biasa disebut koalensi dan akan membesar akibat dari turbulensi udara. Butir-butir air ditarik oleh sebuah gaya gravitasi bumi sehingga jatuh ke permukaan bumi. Ketika jatuh ke permukaan bumi, butir-butir itu akan melewati sebuah lapisan yang lebih hangat di bawahnya, sehingga butir-butir air sebagian kecil menguap lagi ke atas dan sebagian lainnya jatuh ke permukaan bumi yang disebut dengan hujan. Manfaat yang dapat kita rasakan dari hujan ialah antara lain membuat rambut sehat dan bersinar. Air hujan juga mengandung hidrogen peroksida, mengandung unsur nitrogen, bisa menghilangkan bau amis, bisa menghilangkan racun pada tubuh kita. Air hujan juga sebagai penyubur tanah dan keberlangsungan kehidupan. Dan juga air hujan bisa digunakan untuk pengejutan sistem syaraf pada tubuh. Kemudian ini ialah macam-macam tahapan siklus air. Yang pertama adalah siklus pendek atau biasa disebut siklus kecil. Prosesnya yaitu penguapan air laut, kemudian mengalami konveksi, mengalami kondensasi, terbentuk awan di atas lautan, dan hujan akan turun dan terjadi di lautan. Yang kedua yaitu siklus sedang. Prosesnya penguapan air laut mengalami konveksi, kondensasi, dan uap air terbawa angin, kemudian air hujan tersebut mengalir kembali ke laut. Yang ketiga, siklus panjang atau siklus besar. Prosesnya penguapan air laut mengalami konveksi, kemudian turun menjadi hujan, dan terjadi aliran permukaan dan aliran bawah tanah. Kemudian aliran permukaan ataupun bawah tanah tersebut mengalir kembali ke laut. Berikut adalah jenis hujan berdasarkan proses terjadinya. Yang pertama, hujan siklonal. Terjadi karena suatu udara panas naik disertai dengan angin yang berputar. Yang kedua, hujan zenital. Terjadi di sekitar garis ekuator akibat pertemuan angin pasat timur laut dengan angin pasat tenggara. Kemudian angin naik dan membentuk gumpalan awan di sekitar ekuator dan akibatnya awan menjadi jenuh. Yang ketiga adalah hujan orografis. Terjadi karena angin mengandung uap air bergerak secara horizontal, perlahan naik menuju pegunungan dan udara menjadi dingin hingga terjadi kondensasi. Yang keempat ialah hujan frontal. Terjadi jika massa udara dingin bertemu dengan massa udara panas. Tempat pertemuannya disebut bidang front. Yang terakhir adalah hujan muson atau hujan musiman. Terjadi karena angin musim. Adanya pergerakan semut tahunan matahari antara garis balik utara dan garis balik selatan. Jenis hujan berdasarkan ukuran butirannya. Yang pertama ada hujan gerimis. Biasanya diameter butiran kurang dari 0,5 mm. Yang kedua hujan salju. Terdiri dari kristal es yang suhunya di bawah 0 derajat Celcius. Yang ketiga hujan batu es, yaitu hujan curahan batu es yang turunnya dalam cuaca panas dari awan yang suhunya di bawah 0 derajat Celcius. Dan yang terakhir, hujan deras atau hujan curahan air turun dari awan dengan suhu di atas 0 derajat Celcius dan biasanya diameternya kurang lebih 7 mm. Sedangkan jenis hujan berdasarkan curah hujannya ada hujan sedang, biasanya diameter berukuran 20-50 mm per hari. Kemudian hujan lebat, biasanya diameter berukuran 50-100 mm per hari. Dan hujan sangat lebat, diameter berukuran di atas 100 mm per hari. Ya, oke teman-teman, dari penjelasan
penjelasan yang sudah saya paparkan tadi, dapat disimpulkan bahwa Allah menurunkan hujan dari langit yang menyebabkan tumbuhnya tumbuh-tumbuhan, buah-buahan yang berbagai macam cita rasanya. Itu semua adalah karunia dan nikmat dari Allah yang dilimpahkan kepada makhluknya. Lalu air hujan itu berasal dari uap air yang terkena panas matahari, kemudian dia menguap menjadi awan dan menjadi mendung, dan kemudian turunlah uap air tersebut menjadi hujan yang sejuk dan tawar. Sekian teman-teman penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.